Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Elizabeth Bakar dengan NIM 22011140014. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B semester 3. Pada video kali ini saya akan mereview kembali materi tentang sistematika penulisan karya ilmiah skripsi. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian skripsi. Skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang dalam penulisannya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan penulisan ilmiah seperti penggunaan bahasa yang baku dan efisien, kutipan yang harus ditulis rujukannya, serta adanya kesimpulan yang dibuat berdasarkan penalaran yang mengikuti hukum logika, khususnya dalam bidang psikologi. Yang berikut sistematika penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi terdiri dari yang pertama bagian awal. Bagian awal terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama halaman sampul. Biasanya berisi judul secara lengkap, kata skripsi, nama dan nomor induk mahasiswa atau NIM, lambang perguruan tinggi, nama universitas, fakultas, jurusan dan waktu lulus ujian. Yang kedua terdiri atas dua halaman. Halaman pertama berisi dan berformat sama dengan halaman sampul. Halaman judul lembar kedua memuat yang pertama judul skripsi secara lengkap diketik dengan huruf kapital, dan yang kedua teks skripsi diajukan kepada universitas atau institusi atau sekolah tinggi untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana. Ketiga, lembar persetujuan. Ada dua macam lembar persetujuan. Lembar persetujuan pertama adalah lembar persetujuan yang memuat persetujuan dari para pembimbing. Hal-hal yang dicantumkan pada lembar persetujuan atau lembar pembimbing adalah yang pertama, teks skripsi, dan yang kedua, nama lengkap dan nomor induk pembimbing utama dan anggota. Yang keempat, abstrak. Nah, kata abstrak ini ditulis di bagian tengah halaman dengan huruf kapital, simetris di batas atas, bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Yang kelima, prakata. Hal-hal yang dicantumkan dalam prakata antara lain ucapan terima kasih penulis yang ditunjukkan kepada orang-orang, lembaga, organisasi dan pihak-pihak lain yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan skripsi, tesis atau disertasi. Nah, tulisan prakata diketik dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Yang keenam, daftar isi. Nah, dalam halaman daftar isi dimuat judul bab, judul subbab, dan judul sub-subbab yang disertai dengan nomor halaman, tempat pemuatannya di dalam teks. Semua judul bab diketik dengan huruf kapital, judul subbab dan subbab diketik dengan huruf kecil kecuali huruf-huruf pertama kata utama. Yang ketujuh, daftar tabel. Ada banyak cara dalam menuliskan daftar tabel. Secara umum, halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman pemuatannya di dalam teks untuk setiap tabel. Nah, yang kedelapan, daftar gambar. Judul gambar harus sama dengan judul gambar yang terdapat di dalam teks. Nah, jarak antara baris judul gambar diketik dengan spasi ganda, sedangkan judul gambar yang memerlukan lebih dari satu baris, jarak antara baris diketik dengan spasi tunggal. Yang kesembilan, daftar lampiran. Nah, secara umum, halaman daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor halaman pemuatannya. Nah, judul lampiran harus sama dengan judul lampiran yang terdapat di dalam teks. Nah, yang terakhir, daftar lain atau lambang, daftar singkatan, dan lain-lain. Yang kedua, bagian inti. Nah, bagian inti ini terdiri dari bab 1 pendahuluan yang memuat yang pertama latar belakang masalah. Nah, hal-hal yang dipaparkan secara ringkas dalam latar belakang masalah antara lain teori, hasil-hasil penelitian, simpulan seminar atau diskusi ilmiah, atau pengalaman atau pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Yang kedua, identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah adalah suatu kegiatan mencari sebanyak-banyaknya masalah yang sekiranya dapat dicarikan jawabannya melalui penelitian. Yang ketiga, cakupan masalah. Nah, bagian ini berkaitan erat dengan bagian identifikasi masalah. Yang keempat, rumusan masalah. Nah, bagian ini merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang akan dicarikan jawabannya. Yang kelima, tujuan penelitian. Nah, isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Nah, yang keenam, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Nah, yang ketujuh, kegunaan penelitian. Pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Yang kedelapan,
definisi istilah atau definisi operasional. Nah, definisi istilah atau definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbulnya perbedaan pengertian atau kekurangan kejelasan makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan. Yang berikut bab 2, kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis disebut pula dengan kajian pustaka atau kajian teoritis, studi pustaka atau tinjauan pustaka. Nah, tujuan kerangka teoritis adalah untuk menemukan teori atau hukum dan hipotesis dan menemukan metodologi atau ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Yang berikut bab 3, metode penelitian. Nah, pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam bab metode penelitian sekurang-kurangnya mencakup yang pertama, rancangan penelitian, yang kedua, ruang lingkup penelitian, yang ketiga, populasi sampel, besaran sampel, yang keempat, instrumen penelitian, yang kelima, prosedur pengumpulan data, dan yang terakhir, teknik analisis data. Yang berikut bab 4, hasil penelitian. Nah, dalam hasil penelitian memuat deskripsi data dan pengujian hipotesis. Yang berikut bab 5, pembahasan. Tujuan pembahasan adalah yang pertama, menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai. Yang kedua, menafsirkan temuan. Yang ketiga, mengintegrasi temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan. Yang keempat, memodifikasi teori atau menyusun teori baru. Dan yang kelima, menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian. Yang berikut bab 6, penutup. Penutup terdiri dari yang pertama, simpulan. Isi simpulan penelitian lebih bersifat konseptual, harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, saran. Nah, saran yang diajukan hendaknya selalu berangkat pada temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan hasil penelitian. Yang ketiga, bagian akhir. Nah, isi yang perlu ada pada bagian ini adalah yang pertama, daftar rujukan, yang kedua, pernyataan keaslian tulisan, yang ketiga, lampiran, dan yang terakhir, riwayat hidup.